Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3 SD, tema 2 menyanyi hewan dan tumbuhan, subtema 2 menyanyi hewan, pembelajaran 2. Bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Kedua, manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Anak-anak Ibu menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran, kemarin anak-anak Ibu di pembelajaran sebelumnya juga sudah belajar. Kita ulang lagi. Kamu telah mempelajari teks hasil wawancara. Wawancara merupakan tentang tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber suatu topik. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Masih ingat anak-anak? Narasumber adalah orang yang kita minta atau orang yang kita wawancarai ya. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran informasi penting yang ditulis dalam diagram. Cara merawat kelinci. Anak-anak Ibu, supaya penampilannya jadi cantik dan bersih, mandikanlah kelinci kamu. Kelinci sebenarnya tidak tahan air. Disarankan memandikan mereka dengan air yang hangat sebulan sekali. Siramlah perlahan-lahan menggunakan selang atau gayung. Sambil menyiram, usaplah lembut badan kelinci agar air meresap hingga kulit badannya. Gunakan sampo bayi untuk menyabuninya atau sampo hewan. Pijat perlahan tubuhnya. Lalu bilas hingga bersih. Keringkan tubuh kelinci dengan handuk yang handuknya lembut ya nak. Lalu keringkan bulu tubuhnya yang basah itu dengan hair dryer. Jika kita tidak bisa memandikan, bawa kelinci ke pet shop yang melayani pemandian kelinci. Bulu kelinci yang lembut dan bersih akan mempercantik penampilannya. Menyisir bulu merupakan hal yang paling mudah. Lakukan sebanyak 2-3 kali sehari. 2-3 kali seminggu, agar bulunya tidak kumal dan lengket. Gunakan sisir khusus untuk bulu kelinci. Bisa dibeli di pet shop terdekat. Kelinci termasuk binatang malam. Lebih aktif makan di malam hari daripada siang hari. Jadi berikan porsi pakan yang lebih banyak ketika malam hari. Pagi dan siang sebaiknya kelinci diberi konsentrat biji-bijian seperti padi, jagung, gandum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan umbi-umbian yang dilembutkan. Untuk sore dan malam hari berikan pakan dari jerami dan daun-daunan hijau yang segar. Jadwal pemberian pakan yang teratur setiap hari akan menjamin kesehatan kelinci kamu. Selain itu, juga sediakan air untuk minum kelinci di dalam kandang. Perhatikanlah perkembangan kelinci kamu setiap hari. Jika kelinci terserang sakit, segeralah bawa ke dokter hewan. Sesungguhnya pencegahan penyakit akan lebih baik daripada mengobati. Agar kelinci bertubuh sehat, tambahkanlah suplemen vitamin dalam makanannya. Ini cara merawat kelinci, ada bagannya. Pertama bagaimana tadi, yang kedua bagaimana, yang ketiga. Anak-anak Ibu silakan mengisinya. Seperti tadi, bagaimana cara makannya, apa yang diberi pakan,
bagaimana memandikannya, menyisir rambutnya, dan lain-lain, atau menyisir bulunya. Silakan anak-anak ibu isi saja di rumah ya. Selanjutnya, manfaat berbagai peran saat melakukan kegiatan di rumah. Manfaat berbagi peran dalam melakukan kegiatan di rumah. Kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Misalnya kamu memiliki hewan peliharaan di rumah. Merawat hewan peliharaan tersebut merupakan salah satu kewajibanmu di rumah. Hak yang akan diperoleh setelah melakukan kewajiban tersebut antara lain dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagai tugas dengan anggota keluarga lain. Misal, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan. Seperti ini ya, ada Edo. Edo memelihara kelinci dengan ayahnya nih, dengan bapaknya. Jadi mungkin bapaknya bagian menyapu, Edo di bagian memberi makanan kelinci. Pokoknya berbagi peran di dalam keluarga. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan bekerja sama, dengan membagi peran dalam suatu kegiatan. Manfaat tersebut antara lain pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan akan terasa lebih ringan, memupuk rasa kebersamaan, mempererat hubungan baik antara keluarga. Itu ada manfaatnya ya anak-anak. Mungkin sekian. Terima kasih anak-anak ibu. Silakan kerjakan nanti soalnya. Anak-anak juga berbagi peran di dalam rumah bersama keluarga. Misalkan dalam membersihkan rumah atau di dalam kerja di lingkungan. Pokoknya kalau dalam keluarga itu kita saling berbagi peran, kita saling bersilaturahmi dan menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar walau masih pandemi. Lupa subscribe, like, share.